Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat walafiat. Baik. Ya, Sehat. Ya, puji Tuhan ya, semuanya sehat. Mari kita memulai pelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta Nur membuka pelajaran kita dengan doa. Teman-teman, untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa. Oke, terima kasih Nur telah memimpin kita dalam doa. Berikutnya Ibu absen. Dorce, hadir Bu. Dorce, oh ya hadir. Irma, Hadir. Ain, Nur Aini. Hadir Bu. Aduh. Hadir Ibu. Nandi. Oke, bagus semuanya hadir ya. Ingat anak-anak, pepatah lama mengatakan disiplin adalah kunci sukses. Mulailah disiplin dari dirimu sendiri dan sejak hari ini. Maka diimbangi dengan kerja keras dan doa, kesuksesan pasti menanti. Amin Ibu. Amin. Oke, bagus. Kemudian berikutnya Ibu akan melakukan tes. Ada dua jenis tes di sini. Yang pertama tes diagnostik non kognitif dan yang kedua tes diagnostik kognitif. Silakan adik-adik mengerjakan. Ibu akan bagi ya, satu orang satu. Silakan langsung mengisi di lembar jawaban yang sudah Ibu sediakan. Oke. Untuk tes diagnostiknya, Ibu minta kalian bekerja dengan serileks mungkin dan sejujur-jujurnya agar Ibu bisa mengetahui suasana hatimu hari ini. Mungkin ada yang lagi galau, lagi ada masalah di rumah, biar bisa ada tindak lanjut berikutnya. Oke. Yang sudah boleh kumpulkan ke depan, seperti ini ya bentuk soalnya. Yang sudah boleh kumpulkan ke depan dan langsung ambil lagi lembar jawaban berikutnya untuk tes diagnostik non kognitif. Maksud dari tes diagnostik non kognitif ini adalah supaya Ibu bisa mengetahui dasar pemahaman kamu untuk materi hari ini. Oke. Nah, ini dia bentuk tes diagnostik kognitif. Silakan dikerjakan apa adanya dengan sejujur-jujurnya, sehingga Ibu tahu betul bahwa oh yang ini kalian sudah paham, yang ini belum, gitu ya. Oke. Bu. Nandi sudah? Sudah Ibu, sudah kumpul tadi. Oke. Ibu, ini saya kumpulin. Oke. Sudah Bu, sudah kumpul Bu. Terima kasih. Nah, berikutnya ada kegiatan literasi. Jadi Ibu akan bagikan kepada kalian teks literasi supaya kalian bisa sambil membaca dan Ibu bisa sambil melihat-lihat tadi hasil tes kognitif dan non kognitif tadi ya, untuk Ibu tindak lanjuti dalam pembelajaran ini. Oke, silakan dibaca bacaan literasinya. Ain, Irma, silakan dibaca ya. Ya, Bu. Iya, sedang membaca Bu. Oke, sudah semua membacanya? Sudah. Ini coba bisa bercerita sedikit nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari bacaan ini. Tidak boleh curang, Bu. Tidak curang, harus bertanggung jawab. Nandi, kalau Nandi pendapatnya? Ini tentang timbangan Ibu. Jadi ini harus seimbang Ibu. Harus tidak boleh mencurang itu. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, kalian adalah calon tamatan SMK, calon wirausahaan muda. Dari sini, dari bacaan literasi yang sudah Ibu bagikan kepada kalian untuk dibacakan, satu nilai yang harus kalian petik bahwa sebagai calon wirausahaan muda, kamu harus bisa membaca alat ukur. Karena kalau kalian tidak bisa membaca alat ukur, akibatnya bisa kalian merugi
Yang kedua, berakibat fatal. Berakibat fatal itu maksud Ibu, ada yang bisa memberi contoh berakibat fatal itu seperti apa? Itu ini konsumen rugi atau kita yang rugi. Oke, contoh lain dari kesalahan membaca alat ukur yang fatal itu, Nandi, selain kita merugi secara finansial, secara ekonomi, yang contoh lain berakibat fatal jika kalian tidak bisa membaca alat ukur dengan benar adalah ketika, ini Ibu kasih contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian sudah ambil spuit, mau suntik ke ternak kalian, memberi vitamin atau mengobati ternak kalian yang sakit. Ketika kalian tidak bisa membaca alat ukur dengan benar, mengambil dosis dari mengambil volume dari vitamin atau dari obat yang kalian berikan, yang akan kalian berikan kepada ternak, apabila kurang atau berlebihan, maka ternak kalian bisa mati. Oke, kematian dari ternak ini bisa merugikan kalian secara finansial dan berakibat fatal. Ya, teman-teman. Dosis, Bu. Oke, Ibu lanjut lagi ke pertanyaan pemantik. Nah, ini di sini pertanyaan pemantik. Aku mau tanyakan kepada kamu. Ketika kamu melakukan pengukuran sebuah garis, misalnya pengukuran sebuah garis, apa yang kamu gunakan? Coba Dorce, ketika kamu mengukur garis, alat ukur apa yang bisa kamu gunakan? Mister. Sekarang Irma, alat ukur apa yang bisa kamu gunakan untuk mengukur garis selain Mister? Mister. Saya, Bu. Hanya Mister ya, yang lain. Oke, ada Nur lagi. Meteran. Oke, pitameter ya, yang benar itu ya. namanya pitameter. Oh iya, Kalau pitameter. satunya saya pakai jengkal, Ibu. Ada yang bisa menyebutkan 2 contoh alat ukur panjang. Oke, kemudian ketika kamu mengukur panjang garis, apa satuannya? Coba. Dorce tadi menggunakan Mister, apa satuannya? Sentimeter. Ibu. Oke, Dorce dan Nandi menjawab sentimeter. Ada lagi satuan panjang yang lain ketika mengukur? Ada kilometer. Ibu. Ya, bagus sekali ya. Oke, jadi tadi ketika Ibu melihat pekerjaan kamu untuk tes diagnostik awal untuk tes kognitif, Ibu juga melihat di situ sudah banyak yang bisa menyebutkan alat ukur, sudah banyak yang bisa menyebutkan satuannya. Jadi itu luar biasa ya. Fondasi landasan Ibu untuk mengajar hari ini sudah lumayan lebih enteng karena pemahaman kamu pada tingkat sebelumnya kurang lebih sudah bagus. Oke, Ibu akan melanjutkan untuk Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah pembelajaran ini kalian diharapkan untuk dapat yang pertama mendeskripsikan konsep pengukuran melalui kegiatan pengukuran. Jadi setelah kegiatan ini adik-adik diharapkan untuk dapat membuat definisi pengukuran itu apa? Jadi kedua, mendefinisikan alat ukur fisika melalui diskusi, presentasi, dan menyebutkan satuan dan juga fungsi alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya ada bahan ajar yang akan Ibu sampaikan kepada kalian secara singkat sebelum Ibu membagikan LKPD dan Ibu membagikan. Jadi hari ini anak-anak pembelajaran kita akan sedikit bermain. Jadi belajar sambil bermain. Ibu akan membagikan kepada kalian ini yang namanya kartu konsep. Jadi sebelum itu Ibu memberikan sedikit gambaran untuk materi kita hari ini dalam bentuk bahan ajar. Jadi lihat di sini besaran merupakan sesuatu yang bisa diukur. Selain bisa diukur, dia harus bisa diangkakan atau dinyatakan dalam angka. Kemudian besaran ini ada 2. Yang pertama namanya besaran pokok sebagai besaran utama. Yang kedua namanya besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemudian ada yang namanya satuan. Satuan itu merupakan
ukuran yang menjadi acuan dari suatu besaran. Jadi kalau ada besaran harus ada yang namanya satuan. Oke. Kemudian dalam satuan itu ada hal-hal yang menjadi kesepakatan untuk satuan, karena di setiap daerah biasanya sistem satuannya itu digunakan berbeda-beda. Nah, ada yang menggunakan sistem FPS atau feet, pound, dan second. Kemudian ada yang menggunakan sistem CGS, centimeter, gram, dan second. Oke, tapi ada yang menggunakan MKS, meter, kilogram, dan sekon. Maka untuk seluruh dunia, seluruh kita semua satu dunia ini harus membuat dalam satu kesepakatan yang sama, yaitu dalam sistem internasional the units atau yang disingkat dengan SI. Kemudian berikutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD dan juga kartu konsep. Oke. Ibu mau tanya, Ibu. Bagaimana, Pak? Bertanya. Bagaimana, Nandi? Mau tanya, Ibu. Oh ya, silakan, Nandi. Besaran dan satuan itu bisa dipisah atau itu dua harus sama-sama, Ibu? Besaran dan satuan itu anak-anak harus menjadi satu kesatuan, karena besaran itu adalah besaran itu adalah, setahu saya, Ibu, besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai. oke, besaran itu adalah sesuatu yang memiliki nilai. Setelah dia memiliki nilai dan dapat dinyatakan dalam angka, dia juga harus memiliki satuan, karena dia adalah hasil pengukuran. Itu nanti. Berarti besaran dan satuan disatukan supaya ada alat ukur, Ibu, atau bagaimana? Iya, Nandi, betul sekali ya. Besaran dan satuan itu bisa diukur menggunakan alat ukur, dan kemudian berikutnya Ibu akan membagikan kalian kartu konsep. Ya. Ini ya, kartu konsep ini nanti dikalungkan di leher ya. Supaya nanti belakang Iya, Ibu. Konsepnya. Tetapi nanti teman-teman, setelah Ibu membagikan kartu konsep, jadi nanti kartu konsepnya seperti di tampilan layar Ibu ini. Setelah Ibu membagikan kartu konsep, kalian harus menemukan pasangan berdasarkan kelompok. Ini Ibu kasih contoh, misalnya untuk kelompok panjang, misalnya panjang itu simbolnya apa? Kemudian satuan dari panjang apa? Kemudian setelah satuan dari ketahui, simbol satuannya apa? Kemudian alat ukurnya apa? Oke, seperti itu ya. Di sini Ibu akan membagi dalam 5 kelompok. Di sini ada kelompok panjang, masa, waktu, suhu, dan kuat arus. Silakan menemukan pasangan sesuai kartu yang sudah gambar-gambar dan huruf-huruf yang sudah Ibu bagi dalam kartu. Oke. Iya, Bu. Oke, nanti silakan temukan pasangannya semuanya ya. Iya, Ibu. Setelah menemukan pasangan langsung duduk berkelompok ya. Iya, Bu. Oke. Sebelumnya silakan masing-masing dalam kelompok angkat kartunya untuk Ibu memastikan bahwa di dalam kelompok itu pasangannya sudah benar atau sudah tepat. Ada, Ibu. Oke. Oh ya, yang kelompok bagian sana itu M-nya ada 2. Ya, M yang satu itu adalah simbol satuan dari panjang meter. M yang satu adalah simbol dari massa, dipisah. Jadi kelompoknya satunya ke kelompok panjang, satunya ke kelompok massa ya. Oke. Iya, Bu. Oke, mantap, bagus. Nah, kalau sudah, ikut Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Silakan dikerjakan yang sudah Ibu berikan. Ada
kalian boleh menggunakan bahan ajar. Oke. Berupa buku. Silakan menemukan jawabannya. Oke. Untuk nama kelompok boleh dicoret yang bukan menjadi nama kelompok kalian ya, dan dilingkari yang menjadi nama kelompok dari nama kelompokmu. Oke. Kemudian yang terakhir dibuat dalam bentuk narasi ya, diceritakan besaran pokok yang pertama, misalnya ya, Ibu kasih contoh, namanya panjang, nanti simbol dari panjang itu apa, satuan dari panjang itu apa, kemudian simbol satuannya apa, alat ukur dari panjang itu apa-apa saja, contohnya ya, kemudian fungsinya apa, ini dinarasikan untuk mempermudah kalian nanti sebentar kalau Ya, presentasi. Ibu. Ya, Bu. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke. Kalau sudah, silakan maju per kelompok. Untuk kelompok panjang, tadi kelompok panjang dapat di siapa ya? Nandi ya kelompok Iya. panjang. Saya panjang, Ibu. Oke, Nandi kelompok panjang, silakan Baik, presentasi. terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh untuk mempresentasikan kelompok panjang. Itu panjang, satuannya L, simbolnya L, satuannya meter. Fungsinya untuk mengukur benda-benda yang berbentuk ini segitiga, balok, demikian simbol demikian presentasi kami. Oke, terima Saya kasih. kembalikan. Nandi. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompoknya Nandi. Oke, luar biasa ya. Kelompok yang kedua, kelompok massa di sini, kelompok massa tadi Dorce ya? Ya, Bu. Oke, kelompok massa silakan presentasi. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Massa itu lambangnya M, satuannya kilogram, lambang satuannya kg. Fungsi alat ukur yang untuk mengukur massa itu namanya neraca. Demikian Ibu. Oke. Terima kasih juga Dorce. Teman-teman lain mungkin ada yang mau menambahkan nama alat ukur massa yang lainnya, silakan. Makasih, Bu. Jadi anak-anak, neraca itu nanti dibagi lagi dalam beberapa kelompok. Ada neraca digital, ada neraca analitik, ada neraca Ohaus, kemudian ada neraca pegas ya. Oke, memang sama-sama neraca, tapi nanti dibagi-bagi lagi. Ada beberapa jenis neraca. Seperti itu Berarti ya. timbangan ada banyak nih, Bu. Kemudian, ya, timbangan ada timbangan duduk, ada timbangan gantung, ada timbangan berdiri. Bagus sekali ya Nandi. Ya, Ibu. Oke, kemudian kelompok waktu. Ain silakan Ya, Bu. kelompok waktu. Waktu ini satuannya ini sekon, simbolnya T. Alat ukurnya pakai stopwatch atau kalau untuk sehari-hari bisa pakai arloji Bu. Oke. Sudah Ain? Sudah Ibu. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan untuk kelompoknya Ain. Oke, jadi untuk waktu, simbol dari besaran waktu itu T ya anak-anak. Kemudian satuan dari waktu itu sekon, sedangkan simbol dari sekon itu sendiri adalah S. Oke, benar sekali untuk alat ukur waktu tadi Ain sudah menyebutkan untuk alat ukur waktu tadi adalah stopwatch dan jam. Oke. Kemudian untuk kelompok suhu, coba Irma kelompok suhu silakan. Baik, Ibu. Terima kasih, teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk suhu, satuannya
ada Kelvin, ada Celsius, simbolnya T besar, alat ukur suhu yaitu termometer. Oke, terima kasih Irma. Oke, jadi untuk alat ukur suhu sekarang itu ada macam-macam ya. Termometer itu ada termometer laboratorium, ada termometer digital, ada juga termogan yang seperti kalau kalian lihat sekarang alat ukur suhu yang ketika wabah corona kemarin ada yang seperti pistol, itu namanya termo. Oh iya Ibu, saya pikir pistol. Oke, itu namanya termogannya nanti. Iya Ibu. Jangan nanti malu-maluin gurunya kalau nanti ditanya tidak tahu ya. Ingat baik-baik ya. Terima kasih Nanti Ibu. kalau jadi polisi, sama jadi pistol Ibu. Oh iya. Oke, berikutnya Ibu akan membuatkan kesimpulan. Jadi bersama kalian ya. Nah, tadi kesimpulan dari hasil presentasi kalian, kelompok 1, kelompok panjang dari kelompoknya Nandi. Itu tadi Nandi sudah menyampaikan bahwa L dan satuannya adalah meter. Alat ukur panjang tadi Dorce dan Nandi juga Ain sudah sempat menyebutkan bahwa ketika mengukur panjang sebuah garis kalian menggunakan mistar atau menggunakan pitameter. Oke. Kemudian panjang juga, besaran panjang juga bisa diukur menggunakan mikrometer screw, menggunakan jangka sorong. Oke. Ada meter itu yang biasa digunakan penjahit. Ada juga yang namanya roll meter. Kalau roll meter itu lebih besar. Jadi kalau kalian yang ada di jurusan TPH, tanaman pangan dan hortikultura, kalian pasti tahu kalau roll meter itu digunakan untuk mengukur panjang tanah. Jadi pitameter tapi ukurannya lebih panjang dan rollnya lebih besar. Nah itu namanya roll meter ya. Kemudian alat ukur besaran massa, kemudian satuan dari massa itu kilogram dan simbol satuannya kg. Untuk alat ukur massa tadi sudah sempat Ibu sebutkan ya, bahwa neraca, macam-macam neraca. Nandi juga sudah sempat menambahkan bahwa neraca itu ada neraca atau neraca duduk, neraca gantung, atau timbangan duduk, timbangan gantung, dan timbangan berdiri. Oke. Ibu ada satu ini untuk kita jangan lupa itu satuan dengan itu besaran. Ada itu saya ada satu ide Ibu supaya kita hafal dia satuan yaitu MKGS KACD-mol. Kali nanti kita supaya kita jangan lupa MKGS KACD-mol supaya kita bagus jangan lupa. Sekali nanti nih MKGS KACD-mol. Wah. Ya. Nandi punya satu trik untuk supaya teman-teman bisa lebih mengingat materi untuk satuan besaran dalam SI. Iya. Ingat baik-baik ya. Kita ulangi sekali lagi coba. 1, 2, 3. MKGS KACD-mol. Nah, luar biasa. Ibu lihat sudah mulai terampil untuk menyebutkan satuan dalam SI sesuai ajaran dari Nandi. Ini supaya kita lebih cepat untuk mengingat atau menghafal. Oke. Ya, Ibu. Kemudian setelah tadi dalam 5 kelompok kalian sudah memaparkan hasil diskusi kalian dan Ibu menyimpulkan masih ada 2 besaran lagi yang tidak Ibu masukkan dalam kelompok kalian tadi. Di sini ada besaran yang ke-6, coba kalian lihat ini yang ke-6, besaran pokok namanya intensitas cahaya. Lambang besarannya adalah I, kemudian satuannya adalah kandela, simbolnya adalah CD. Kemudian untuk alat ukur dari intensitas cahaya ini namanya lux meter atau nama lainnya adalah light meter. Ini untuk mengukur banyaknya cahaya yang masuk dalam suatu ruangan atau pada suatu daerah. Seperti itu ya. Kemudian besaran pokok yang ke-7 namanya jumlah sat. Simbolnya adalah N,
satuannya mol dan simbol satuannya sendiri tetap ya, namanya mol. Nah, untuk alat ukur jadi dari jumlah zat ini tidak bisa diukur menggunakan alat ukur ya, tetapi menggunakan rumus dalam pelajaran kimia. Nanti kalian akan lebih mendalami itu. Untuk menghitung jumlah zat ini biasa menggunakan rumus yang namanya massa molaritas, di mana persamaannya N sama dengan massa unsur per massa molar. Oke, nanti untuk besaran yang ketujuh sekali lagi akan kalian dalami dalam pelajaran kimia. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan tes di akhir pelajaran. Bagikan dulu soalnya, nanti kalian langsung mengerjakan. Di situ ada lowong untuk jawaban, kalian langsung mengisi jawabannya di situ. Oke, ini nanti silakan diisi, Irma juga diisi. Oke, setelah diisi langsung dikumpulkan ya. Ya, Bu. Oke, silakan mengisi. Sudah Ibu. Oke, masih ada nomor 2 nanti. Masih ada nomor 2-nya nanti. Jangan Oh iya Ibu. Oh, saya pikir satu nomor. nanti. Oke, silakan diisi. Tapi nanti untuk nomor 2 dicocokkan dengan gambar yang nomor 1 ya. Kalau di situ punya kamu kan 1 lembar. Jadi nanti langsung bisa dilihat di situ. Kalau di slide Ibu tidak cukup untuk 1 slide saja, jadi Ibu memisahkan. Iya, Iya iya. Ibu. Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Semuanya sudah, Nur? Oke. Sudah, Bu. Aja, Irma? Oke, semuanya sudah selesai ya. Oke, jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini telah berakhir. Sebelum berakhir, kita melakukan refleksi. Silakan kalian tulis di kertas ya. Oke, Ibu mau tahu apa yang sudah kamu dapatkan setelah pembelajaran ini. Oke, silakan tulis di situ dengan pertanyaannya ya. Ibu tadi lupa ketik, lupa print maksudnya. Coba tulis di situ. Apakah kamu tertarik dengan pelajaran hari ini? Silakan ditulis pertanyaannya dan dijawab. Sudah. Bagaimana? Oke, yang kedua, bagian materi manakah yang sudah kamu pahami? Sudah Ibu. Oke, yang ketiga, bagian materi manakah yang belum kamu pahami? Sudah bisa lakukan ke depan. Sudah Ibu. Ibu. Ini Ibu. Oke, nanti Irma. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas, membaca materi. Materi kita berikutnya, minggu depan, kita akan belajar tentang cara menggunakan alat ukur. Silakan cari literatur, bacaan-bacaan di rumah yang mendukung pembelajaran kalian untuk minggu depan. Iya Ibu. Oke. Untuk semua pelajaran, akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Ibu minta Irma untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Ibu. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai Ibu, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Karena Ibu ada pelajaran di kelas lain, Ibu pamit dulu. Jangan lupa belajar. Minggu depan Ibu masuk lagi di kelas ini. Terima kasih ya. Ya, Ibu. Selamat siang, Ibu.